Dan ada analisis kasus, yaitu perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker dan telah melakukan uji praklinik pada tikus untuk mengevaluasi keamanan obat tersebut. Setelah 14 hari pemberian obat, satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dan kerusakan ginjal. Ini menandakan adanya kemungkinan toksisitas yang perlu diselidiki lebih lanjut. Tindakan yang harus dilakukan peneliti untuk mengevaluasi toksisitas yaitu yang pertama, pemeriksaan klinis lebih lanjut. Pemeriksaan yang lebih mendalam membantu peneliti untuk memahami dampak obat pada kesehatan tikus. Penurunan berat badan dan kerusakan ginjal adalah tanda awal. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik yang lebih mendalam yang berpengaruh untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai gejala yang timbul dan memantau parameter berikutnya adalah untuk mengidentifikasi masalah fungsi ginjal dan memungkinkan kerusakan organ lainnya. Yang kedua, analisis histopatologi digunakan untuk memberikan informasi detail tentang kerusakan yang terjadi di tingkat sel. Dengan cara ini bisa mengetahui apakah kerusakan bersifat sementara atau permanen. Yang ketiga, uji dosis respon. Melakukan uji dengan dosis yang berbeda memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara dosis obat dan efek yang timbul, dapat membantu menemukan dosis minimum yang aman dan efektif serta mengidentifikasi dosis di mana efek samping mulai muncul. Yang keempat, perbandingan dengan kontrol dengan membandingkan hasil antara kelompok yang diberi obat dan kelompok kontrol. Yang kelima, penerapan model toksisitas lain menggunakan model hewan dan atau sel kultur lain dapat memberikan perspektif tambahan tentang efek obat. Setiap spesies memiliki metabolisme dan respon imun yang berbeda, jadi hasil dari satu model mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil di manusia. Hal ini dapat membantu memvalidasi temuan dan memastikan hasil yang lebih universal. Apa itu NOAEL? Yaitu No Observed Adverse Effect Level adalah dosis tertinggi yang tidak menyebabkan efek samping yang teramati pada hewan percobaan. Dalam menentukan NOAEL, peneliti melakukan uji coba dengan beberapa dosis dan memantau efek yang muncul. Dosis di mana tidak ada efek samping yang teramati menjadi NOAEL. Menentukan NOAEL penting karena menjadi acuan untuk menemukan dosis aman yang dapat digunakan pada manusia. NOAEL membantu meminimalkan risiko efek samping dengan memberikan batas yang jelas untuk pengujian lebih lanjut. Menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik, yaitu proses penentuan dosis aman penting untuk memastikan bahwa peserta uji klinik tidak terpapar dosis yang berpotensi berbahaya. Penggunaan faktor konversi antara hewan dan manusia membantu mengadaptasi dosis berdasarkan perbedaan biologis. Untuk menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik pada manusia, peneliti biasanya melakukan langkah-langkah yang pertama, identifikasi NOAEL dengan menemukan dosis tertinggi yang tidak menunjukkan efek buruk pada hewan percobaan seperti tikus. Kedua, penerapan faktor konversi, yaitu metabolisme antara hewan dan manusia berbeda, biasanya digunakan faktor konversi seperti 10 hingga 100 kali untuk menyesuaikan dosis. Yang ketiga, hitung dosis awal berdasarkan NOAEL dan faktor konversi. Hitung dosis awal disesuaikan untuk uji klinik pada manusia. Evaluasi toksisitas subkronik dan kronik. Yang pertama, mengetahui efek jangka panjang. Banyak obat digunakan untuk jangka waktu yang lama, terutama untuk penyakit kronis seperti kanker. Memahami efek jangka panjang membantu memprediksi masalah kesehatan yang mungkin timbul setelah menggunakan obat dalam periode yang lebih lama. Kedua, mendeteksi efek samping yang tidak terduga. Beberapa efek samping baru mungkin muncul hanya setelah penggunaan obat dalam waktu lama. Dengan melakukan evaluasi subkronik dan kronik, peneliti dapat menangkap potensi resiko ini sebelum obat dirilis ke pasar. Yang ketiga, regulasi dan persetujuan. Badan regulasi seperti FDA dan BPOM memerlukan data yang akurat tentang keamanan obat sebelum memberikan izin untuk uji klinik. Tanpa data yang memadai, resiko yang mungkin dihadapi pasien tidak dapat diukur dengan baik. Ini menjamin bahwa pengembangan obat dilakukan dengan standar keselamatan yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan obat anti kanker, pengujian toksisitas adalah langkah kritis untuk memastikan keamanan. Peneliti harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efek samping yang muncul, menentukan dosis aman, dan memahami potensi resiko jangka panjang melalui evaluasi toksisitas subkronik dan kronik. Semua langkah ini penting untuk melindungi keselamatan pasien saat obat tersebut nantinya diuji coba pada manusia.